Hujan lagi. Toto si tidur nggak? Pagi pada hari ini itu ntar ketemu ayam itu. Bangunin aja yuk. Kasihan itu pelanggan yang lewat online tuh pada pesan. Toto jam segini kok belum buka, gimana ini kasus? Toto, yuk. Toto, Ada apa ya? lah ini warung Mau buka jam berapa? mau buka jam berapa ini? Ini udah persaingan global ini kok jam segini belum buka, gimana? Jam berapa, Pak? Aduh, ya udah jam 6 lah. Enggak juga selesai olahraga. Gimana nih? Banyak nyamuk nggak bisa tidur. Menghadapi perdagangan bebas gimana ini? Max sponsor. Udah ada wifi. Iya. Apa gara-gara wifi ini jadi begadang ini? Iya Mas, mumpung gratis. Sampai pulas. Gimana? Ini udah kemasannya udah bagus. Tinggal Spirit ini pelaku usahanya nih supaya lebih ini. Ayolah. Ini mau ngapain ngopi apa mau ngetek? Iya jelas. Sadar dulu, ngumpulin nyawa dulu, ya kan? Ngumpulin nyawa Ini dulu. pakai san-san aja dah. Lu, Pak. Lah, Supaya nggak mandi, mukanya juga dicuci bapak ini. Makanya menghadapi pasar bebas itu harus dari apa namanya perusahaan usaha yang paling kecil. ya, diambil dihabisin. waduh rame amat ya. Makanya Bener-bener. Udah rame. Ya Allah, pagi-pagi gini pada ngapain loh? Bagaimana? Buset deh. waduh kompakan nih ya. Kompak banget. Pagi-pagi. Pembeli udah banyak, baru bangun dia. Habis Gimana? lari bos. Bangun tidur. Hah? Itu mukanya kayak seger habis lari. Bener bangun tidur. Oh mau tidur. Habis jogging mukanya. Nah, Makanya. jadi gitu tadi itu masalahnya tuh semuanya tuh yang pedagang-pedagang itu kagak ada tempat-tempatnya. Ya, ini juga baru dibahas. Gimana mereka persaingan bebas? Jam segini baru bangun. Iya makanya. Udah ngerti belajar itu belum? Apa namanya? Oke. Apa rotring Rotring. 4.0 itu? Oh, Rotring. Hah? Apaan pak? dia taunya Odading. Lagi viral itu Mang Oleh itu. Ya, ada poin-poin titik nol rotring kan? Iya. Rotring ya, apa revolusi industri. Revolusi industri ya, oke. Poin 4.0. Ah, itulah. Apa? Ah, ya. Pagi bro. Belum tidur ini. Laki. Bos. Maaf laki. Oh iya, terima kasih. Udah mau kan ini? Udah. Udah ngumpul ya. Susah banget. Senam dulu. Iya. Pak Toto. Iya. Pak Toto senam dulu. Mau Senam lidah. Matanya malah udah senam di mata. Segera lah ya. Segera. Langsung gak potong laris ya. Hati-hati tuh. Colok itu. Aku nih. Di sini gak ada balap kan ya? Nggak ada tawon yang ada. Toto, kuahnya doang boleh nggak? Kuahnya doang. Kuah sayur apa? Iya. Gila masa kita nyari bahan baku. Ah. Wah, bisnis ini pasti. Ini baiknya bangun pagi nongkrong di sini dapat informasi penting soal bisnis. Ada apa ini Kong? Ngeri banget ini. Ada bisnis ada cuan. Apa nih Kong? Ada bisnis ada cuan. Agak. Karena masalahnya kan kita gini. Orang-orang mulai bisnis atau segala macam butuh supply kan. Oke. Kan? Butuh supply. Pertama supply finansial. Oke. Betul. Kapitalnya dulu buat dasar. Kalau dasarnya udah ada, terus baru Kalau ada modalnya kagak tahu beli dagangin juga susah juga kan. Iya, kan kita makanya dari Urutannya. itu. Terus udah gitu ada bahan buat ininya, buat Bisnisnya. objeknya, bisnisnya. Terus ada orang yang berbisnis. Sama pelakunya. Terakhir dan itu dari awal juga mesti ini marketplace-nya. Itu yang jadi ini. Nah kita ngomong kita cari bosnya aja nih. Apa kita mau buka jual bakso ya? Bikin proposal mulu gitu. Coba tanya proposal. Sampai bikin warung kayak gini pasti udah melewati tahapan-tahapan itu tuh. Yang modalin siapa itu? Pasti dari bawah meja kalau dia duitnya. Tabungan dengan moyang. Gitu ya kan? Ini hasil dari deposit hutang. Ya. Bos.
utang. dari silaturahmi. Iya. Kebaikan hatinya, ya Kebaikan kan. hati dulu, dicicil, dirapet. Nah itu finansial kayaknya perlu dijelasin lebih gamblang biar orang-orang juga pada tahu. Gimana tuh? Kan ada 4 tuh. Ya kan ada dasar nih, jadi semua elemen itu dibutuhin dulu supaya bisa bergerak nih. Tapi terutama kan kita ngomong dari yang awal itu ngomongin finansial, yang untuk ngomongin bukan finansial secara harus ada ini Modalnya. modalnya bukan, cuman harus ada apa sih, konsorsium pun bisa, Sumber patungan juga bisa. Kayak nah ini dapat sumber kan, sumber kehidupan ya dari situ. Terus terakhir ada marketplace yang makan nih siapa nih? Yang makan nih kerja. Kalau contoh warung Pak Toto kita ini marketplace-nya. Nah sebetulnya kita duduk dulu tempatnya Pak Toto, duduk dulu Pak Toto bikin warung, atau Pak Toto bikin warung dulu, baru kita duduk nih. Dia bikin warung dulu. Tapi kita kemarin nongkrong di situ kan, sebetulnya Iya. kita nongkrong kita tahu Iya. dia punya insting bisnis sebetulnya. Iya. Menarik Iya ya. kan? Dan menangkap peluang. Nangkap peluang. ya kan? Jadi marketplace sebetulnya harus dilihat dulu, dibidik, dieskalasi, dipetakan, baru bikin. Nah cari financial modelnya gitu. Iya. Waktu itu sempat juga riset tuh kecil-kecilan. Lo sukanya minum apa? Terus ada ngomong jahe, ada yang minum kopi, ada yang teh. Nah, berdasarkan itu akhirnya dia jualan kopi tuh karena banyak yang ngomong butuh kopi. Nah, orang pertamanya jadi next sepeda buat termos. Oh, ini oh iya. Tapi saat itu nggak ada yang beli kok. Keyboard jadi cuma satu, boleh kasbon. Langsung pada kesini kok. Oh enggak, jargonnya hari ini apa Hari ini, bayar, ya. besok boleh gratis. Tapi kan itu tadi bukan tempat kasbon, Iya. tapi ngutang boleh. Ngutangnya ke sini, jangan ke sini. Nah kalau situ kasbon, Kasbon. kasbon Ya. enggak, situ kasir bukan kasbon. Bukan kasbon. Bukan kasbon artinya tidak boleh pinjam uang kan, maksudnya gitu kan kalau kasbon kan. Iya. Tapi kalau makan nggak bayar, Boleh, Boleh. besok. bayar besok, ya kan? Tapi mukanya beda. Iya. Ini warung tapi warung konsep utang. Oh. Nah dari utang itu saya kumpulin, jadi selangit. Ini namanya manajemen barokah ini. Ya. Jadi si marketnya sebenarnya tergantung ya, karena ada servis itu tadi kan, servis boleh bayar nanti, jadi tergantung ke sini. Gitu. Padahal warung kopi banyak ya kok, gitu kan. Nah yang jadi soal nih yang tadi bahasnya melek sampai pagi nih kita nggak tidur nih, itu cuma ngomongin loh kalau semuanya warung ini kan sebetulnya warung ini kan marketplace. Kalau semuanya warung yang produksi kopinya nggak ada atau yang produksi kopinya punya kartel besar ya kan, suplainya hanya kartel besar hanya apa segala macam, ya ini kan nggak nguntungin kita cuma dapat bawangnya doang sama kopinya. Padahal sebetulnya kita bisa buat kopinya, kita duduk di sini minum gelasnya, minum hidangannya. Tapi kopi yang ada di tempat Toto itu punya kita, bisa aja kan begitu. Iya. Iya kan? Di bakso ya. Bakso ya. Artinya Iya. kalau yang gitu kan simbiosis mutualismenya, itu ya kan Tapi sebenarnya kalau kita ngomong perdagangan, niaga itu kan emang dasarnya kita dari ini kan. Cuman kan sekarang konsepnya kan pada berubah semua. Orang cuman fokus di bisnisnya, cuman nggak ngomongin kemaslahatan dari perniagaannya itu dari hulu ke hilir. Karena itu dari itu semua tuh dari silaturahmi gitu loh. Iya. Gua nggak bakalan dagang sama lo kalau gua nggak kenal. Iya. Kalau gua nggak kenal kan gua mesti percaya bisa dagang sama lo gitu. Iya. Jadi silaturahmi kan. Iya. Nah orang sekarang nggak gitu ininya spiritnya, mindsetnya percaya karena lu bisa nguntungin gue dan lu bisa gue pegang secara faktual. Jadi orang apa isinya Kepaksaan. kepaksa bisnis sama dia bukan percaya karena bisa dipercaya karena ada itunya. Artinya nggak berkah tuh, manusia rezeki jadi nggak berkah kan? Pendekatan yuridis ya jadinya ya. Karena Administratif. Nah kita ngomong nyamannya bisnis tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Nah kalau gue gitu bicara soal ini lagi. Nah, kalau ngomong gitu kan dasarnya karena kita kenal, kita percaya baru kita ada manfaat nggak lo buat gue gitu. Pertama kali deh kita salaman kayak gitu. Apa beruntung berkenalan dengan saya. Oh. Kurang aja.
Loh, Yang untung yang mana sebetulnya? Sama-sama untung. Iya. Sama-sama untung, mutualisme kan. Iya, itu yang penting itunya. Asasnya dari situ, kan tinggal ngomong di bisnisnya. Dari surat itu kan cuma administrasi itu bakaran panjang. Makanya dalam bisnis jual beli atau apapun ada akad. Akad. Saya jual, saya beli. Nah, Ya akad itu menjadi sangat pragmatis sekarang. Sekarang ya. Gitu. Padahal akad itu tujuannya hanya untuk mengesahkan sesuatu yang sifatnya diberitakan sifatnya enggak yang ya untuk memformalitaskan sesuatu yang sudah emosinya sudah retas kayak nikah gitu kan. Udah ada cinta dulu. Ya. Sebetulnya kita nggak ada penghulu pun kita sudah menikah dengan hati gitu kan. Kita bisnis juga ada ijab kabulnya bro. Nah makanya. Iya itu tadi. Soalnya ijab kabulnya, kita namanya ijab kabulnya. Kalau kita belum ijab terus tiba-tiba itu haram bro. Iya makanya ijab itu kan sebetulnya legitimasi terhadap sesuatu yang sudah timbul duluan. Ya. Kita sudah percaya dulu. Ini hanya diformalkan. Bukan kita meributkan tentang si aktenya. Yang kita ini kan lu percaya bukan? Iya. Oke, sudah cium loh. Gitu kan? Kalau udah percaya begitu kan sebetulnya sudah Terus yang kedua apa tuh Bang? Biar tuntas Bang. Apa? Yang kedua Tadi finansial, terus ada produksi. finansial, terus ada orangnya. Ada orangnya. Orang yang pelaku bisnis kan. Bisnis. Itu kan yang keempat kan marketplace nih. Marketplace itu tergantung dari ada tempatnya, ada minat, ada itu. Biasanya itu kalau sekarang marketplace itu banyak kembali digital. E-commerce itu marketplace itu benar-benar di push tuh, dikembangin sama segala macam. Dan satu lagi, nggak nih ngomongin tadi tuh, udah kita ngomongin ada ijabnya, ada kabulnya di bisnis itu. Nah sekarang kita ngomongin modal itu harus dikembalikan apa enggak sebenarnya? Kayak kita udah berdagang, berbisnis. Modal itu harus kembali apa enggak? Baik utang maupun punya sendiri. Iya. Ya tergantung dari kesepakatannya. Kalau gue ini nggak tahu metode baru atau emang hukum alam ya. Kalau modal tuh kalau gue prinsipnya kalau modal udah turun itu gue nggak harapin balik. Oh, artinya itu udah sekian yang untuk bermain gitu kan? Ini yang manfaat. Ini manfaat. Iya. Dia harus jadi manfaat. Kalau dianalogikan pancingan, umpan kan? Gitu dimakan jangan kan mana cantik umpan gue balikin kayak gitu dong maksudnya. Ya karena itu bukan punya kita sebetulnya gitu kan. Jadi kayak nafas gitu kan. Kalau pancingan agak nipu tuh. Ya kayak udara maksudnya. Jadi kalau begitu kita udah dapat hirup langsung dibuang. Jangan disimpan lama-lama nanti sakit. Ya. Sakitin lagi dimakan lagi. Ya makanya kan kalau habis terima kasih. Makanya kata-kata terima kasih kan jadi keseimbangan kan harus. Ini menarik nih karena sebetulnya kita bisa kembangin kan sebetulnya kalau ngomong ini kan ekonominya kan selalu kita bicara tentang hanya dalam konteks supply, demand, yang kemudian berkembangnya menjadi industri itu dimiliki oleh kapital sementara dia kehilangan. Jadi ketika bicara kapital dia udah bicara gemerincing benda material. Ya kan? Tapi sementara kalau kita bicara ini prinsipnya ini tadi yang dibicarakan adalah all dikeluarin berarti terima kasih. Berarti itu secara filosofis pun menyentuh adab kita sebagai manusia kan. Kalau gue yang tadi gue bilang kalau ini modal udah nggak ngarep balik berarti lo udah tahu untungnya doang. Itu bisnis bakalan panjang. Nih misalnya itu gue dapat ilham itu sebenarnya dari ini petani. Dia dapat 1000 meter nih buat digarap. Ya. Oke. Hasilnya yang dia garap 1000 meter kan. Kalau itu modalnya dia. Kalau modalnya dipecah sama dia, dikurangin berarti dia produksi menurun kan? Iya. Entah dia beli apa kan biasanya gitu kan. Ini yang dari penyakit petani gara-gara ada trending mobil motor lah, kaji lah, apa modalnya dikurangin tuh, berarti kan produksinya menurun. Betul. Sedangkan dia dikasih rezekinya dari Allah nih, gua kasih 1000 nih. Mau dikasih buat awal.
1.000. Koperasi. Lu jangan Iya. lu jangan kalau lu kurangin berarti itu lu nyusut. Nah, kalau kita bisnis sama aja kita kasih modal, ya gue tahu untungnya doang. Kalau untungnya lebih besar dari modal berarti modal gue udah balik dong. Gitu. Udah balik. Gue nggak ngomongin lu balikin modal gue sama untungnya. Berarti kan dia nurunin ininya. Modal usahanya, modal kerjanya. Berarti dia untungnya banyak kan yang gagal gitu yang gue lihat, gue analisa amatin ya. Dan alami ya? Dan alami. Nah, yang perlu dirasakan juga, Sama pribadi. yang perlu dirasakan juga itu adalah memperbanyak pelaku bisnis. Ya, kan? Ya pelaku bisnis nggak harus kita melihat yang besar-besar, kan? Pelaku usaha lah. Iya pelaku usaha, Pak Toto ini juga termasuk makhluk yang pelaku bisnis juga. Mikir balik modal nggak mas? Mikir, nih belum habis. Itu MP-nya. bukan habis tuh. Habis. Mikir aku keras itu. MP habis ini. Kamu mikirin balik Artinya kan sebetulnya kalau kita ngomong ada banyak pelaku, nah pelaku itu kan nggak mungkin nggak sebetulnya gini kalau seandainya ada yang bermain spare part motor, gitu, misalnya ada bermain spare part motor, maka ada yang ada yang merakit, Ya. ada yang merakit motor, Oh, ada iya. yang jadi dealer motornya, bukan semuanya jadi perakit, habis itu tusuk-tusukan. Iya. Karena apa? Karena sebetulnya kita nggak tahu bahwa di sana itu nggak ada motornya, nggak ada tempat motornya. Kamu Gitu kan. tahu nggak industri kita di sini nggak begitu lancar, nggak begitu kencang ini. Kenapa? Karena kita nggak bikin supply chain. Supply chain itu sebenarnya kan bagian dari industrinya. Ini rahasianya. Ini ekosistemnya kan. Iya, misalnya gue mau bikin handphone lah. Atau tukang bikin handphone kan. Kalau kita ngomong, Pak, bang bikinin handphone dong kayak Bepon. Bepon apaan tuh? Bepon aja yang bikinnya kayak gimana aja. Ya ntar gue ini deh, speakernya dipesan dari sono. Ininya displaynya dari sono, dari luar negeri apa segala. Supply chainnya nggak ada di sini kan? Lama kan. Hasilnya ininya bikin harganya lebih mahal. Iya nggak punya produksi kan berarti barang mentah semua gitu kan. Nah, kalau supply chain udah ada di sini, iya oke ntar gue di sebelah rumah gue ada yang punya display yang sini apa sini bikin langsung ngerakit. Jadi semuanya merakit. Di sini kan merakit kan, hanya membeli komponennya juga tetap pesan dari luar gitu kan. Iya. Sebenarnya juga bahan baku utamanya dari sini juga. Nah makanya sebetulnya karena ada kekuatan. Pertama modal paling dasar kita adalah tanah air kita. Kenapa? Tanah air kita memiliki sumber daya yang banyak. Yang jadi soal adalah kita tidak menggunakannya, tapi kita membeli barang-barang yang sudah jauh ulang di sana untuk dijadikan sampah di tempat kita. Nah itu. Karena produksi sampah aja, kayak mamanya misalnya Toyota gitu. Toyota itu adalah pabrik dengan model assembling built-in di negara di mana dia naruh pasarnya. Dia bawa desain. Benar. Besinya dari mana? Besi dari situ atau kadang-kadang dia impor dari mana? Nanti ketika jadi besi tua ya jatuhnya di situ tuh. Iya. Ini jadi secara supply ekosistem lingkungan bisnisnya pun akhirnya sebetulnya merugikan diri Jepangnya sendiri tidak bikin mobil. Gitu dia punya mereknya saja, merek yang bisa di mana-mana yang menjadi identitas dari kreasinya mereka. Ya itu makanya kita nggak mampu untuk nembus itu karena kita perlu ini barangnya perlu pesan dari luar negeri, pesan dari ini elemen-elemen. Iya, karena yang diimpor adalah barang kong, bukan teknologinya. Coba yang diimpor pengetahuannya kita bangun di Indonesia sendiri gitu kan. Itu sama seperti model pendidikan yang kita tadi bermain kan ya. Kalau sekarang kan yang kita baca di mana-mana nih sekarang nih di sosial media tuh, lo beli anu di mana? Iya. Lo beli ini di mana? Nggak ada bilang, lo jual anu di mana? Gitu kan artinya ekosistem entrepreneurship bermulai dari bagaimana kita punya habit mencipta sebenarnya. Kalau di bahasa yang paling sederhana nih yang di lingkungan pertemanan kadang-kadang ketemu teman lama, lu kerja di mana sekarang? Bukan, lu sekarang bikin apa? Iya. Itu. Pasti lu bahas. Kalau gue sih gitu.
bikin lagu apa sekarang? Nggak bikin. Lagi sombong. Lagi cacingan. Karena tadi nggak akan bisa tercipta supply chain tadi kalau nggak ada kebiasaan mencipta. Kayak sekarang ini regulasi presiden bilang bahwa dilarang mengekspor barang barang mentah. Dia harus ada yang value dulu kan. Itu saja tidak jalan. Karena apa? Karena pendidikannya belum seperti untuk mengisi belajar tentang yang namanya bagaimana ngatasin mengolah nikel, bagaimana mengolah. Karena pengolahan sumber daya alam itu kan bahan baku alam itu belum ada gitu. Jadinya numpuk kalau di bawah juga. Jadi kita memang kaya menurut orang Belanda. Kalau buat kita selalu miskin. Karena kita tergantung sama orang Belanda. Nah kalau misalnya gini, kan kita sumber daya ini udah ada nih barang mentah nih ya. Kayak besi, nikel, timah, litium apa segala macam. Kenapa kita nggak bikin elemen-elemennya untuk dibikin satu itu? Jadi kalau misalnya ngomongin lampu misalnya, lampu kan ada elemennya tuh. Ada kabelnya, ada ininya, ada tutupnya, ada komponennya. Komponennya kenapa nggak di spread aja dulu, ini bagian yang ini, bagian di satu desa ya misalnya. Iya, satu itu. Kita pengangguran banyak juga. Ntar dulu, gue liat kayak di Jepang, ya di Cina apalagi ya. Mereka yang itu home industry. Home industry dia bikin cetakannya, dia apa segala macam. Kurang sempurna, dia tiru sampai itu hampir seperti ininya gitu loh. Akhirnya dia sendiri bisa menciptakan seperti apa yang di genuine gitu. Makanya disebut canggih sekarang Cina itu. Karena dia meniru sama itu cukup ini kan elemennya banyak tuh. Orang mau bikin aja. Waktu itu gue pernah bikin handphone. Wah bisa pak, mau jenis apa? Gini. Harganya murah, gitar. Gitar harganya 300.000, 500.000. Indonesia yang paling sukses itu bulu tangkis. Jadi koknya yang paling bagus juga buatan Tegal, Indonesia, dan itu pabrik plasma dengan masyarakat petani dikasih bibitnya, angsa tuh, dikasih angsa semuanya, kamu rawat, kamu ini Garuda. Oh iya. Itu semua dikasih. Nanti kalau sudah panen, bulunya saya beli. Jadi masyarakat petani itu dikasih. Harusnya seperti ini ya bisa di. Dan jangan salah, bulu tangkisnya juara dunia. Benar. All England, Olimpiade juga pernah. Ya, jadi ketika dia bilang saya memproduksi ini, pakailah ini, yang ngomong adalah juara dunia. Nah, dari hulu sampai hilir itu contoh tuh, role model itu. Ya, itu kudus tuh ya. Ya, jelas itu. Ini yang itu pencetak ininya, pemain atletnya ya. Dan sebetulnya bulu angsa itu atau angsa hanya satu variabel kecil dari jutaan kekayaan Indonesia. Itu baru bulunya aja udah bisa bikin lalu bangsa. Sementara yang kita bicarakan adalah emas, freeport, belum di uranium, maksudnya gede-gede kan, minyak bumi, apa segala macam. Bulu angsa yang kayaknya juga yang diseriusin aja bisa begitu tuh. Kenapa nggak kita belum tembakau tuh kan belum tembakau. Kenapa nggak kita bikin mebel dari emas gitu? Ya bisa. Loh, yang bikin mebel pakai kayu kan jauh-jauh tuh ukiran-ukiran. Kenapa nggak bikin dari emas kita jual keluar negeri ini? Yang doyan pamer kita siapin ini kan. Bener. Kenapa kita jual mentah aja? Daripada Snoop Dogg itu cuma pakai gigi besi itu kan. Khusus furnitur emas. Sama gigi emas gitu kan. Nah berarti ketika kita mencetak pelaku-pelaku bisnis itu harus sudah diarahin supaya jangan sama kembar. Ini bagian bulu kok, ini bagian bidang mebel, ini bagian apa? Iya disiapin. Nah itu ada pertanian. Itu yang paling strategis. Klaster itu bisa dibentuk karena kalau yang paling canggih sih sebenarnya karena ada koperasi. Itu dari dulu sebenarnya udah sistem yang paling canggih. Kalau kita ngomong Eropa maju juga kan. Itu ekonomi Pancasila. Iya. Tolong fotoin dong. Mau dimana? Fotoin mulu. Saya mau buat IG, mau promo. IG-nya apa namanya? Nama IG-nya apa? IG-nya Warung Pak Toto.
Buat foto aja. Saya saja Parwal. Kalau fotoin. Buat promo apa ya? Aduh. Terima kasih. Tapi kalau kita ngomongin soal marketingnya, terus udah gitu kita punya produk untuk batasan itu sebenarnya nggak terbatas, cuman kita Saya punya sedikit cerita di sharing nih. Jadi waktu itu ada satu startup yang mencoba menjawab ini dengan mendata atau mendigitalisasi UKM di seluruh Indonesia. Nah, startup ini bekerja sama bank-bank pemerintah pusat seperti BDN, Mandiri, BNI, Bank Koperasi, dan segala macam yang katanya punya data digital, punya data UKM. Nah, karena kan dasar untuk ngomong begitu tadi ini kita mesti eskalasi dulu kan dirinya dia. Desa masing-masingnya desa mana, karakter apa dia berpikir, dirinya berpikirnya bagaimana gitu kan. Nah, dia buat ini ternyata pas dia datang ke data-data itu hampir 70%, lebih dari 70% itu data itu sudah berubah. Oh, tidak update. Tidak update, alias orang-orang itu sudah tidak lagi jualan. Dan sebetulnya dia jualan cuma sebentar. Dan cuma ini. Jadi soal itu adalah masalah pertama dalam kita ngomongin soal apa namanya menyatukan, kan berarti mengintegrasikan seluruh industri itu dari skala yang paling kecil kan, yang paling kalau sawah itu apa gitu. Oh iya. Bisik-bisik sih agak kasar dikit, hujan. Iya. Masakan yang baru bangun kupingnya kurang ini ya. Hujan Jangan tadi kemasukan ini. Ya, orang pada bangun semua kalau kita ngomong. Tapi kalau dari demografinya apa segala macam kan, kan biasanya kan inisiasinya kan dari Kemendes ya, Kementerian Desa. Iya, tapi maksudnya itu Banyak sendiri. dari satu kementerian sih kok. Data-data itu. Nah, masalahnya adalah garis koordinasi antar lembaga ini. Ya. Ternyata tidak pernah sinkron. Ya sinkron. Apa mesti ada. Antara statistik dengan kementerian itu juga nggak sama. Jadi ya. antara jadi ada marginnya. data-data ini kayak maksudnya kayak kemarin bantuan sosial waktu COVID nih, Ya. bantuan sosial. Bantuan sosial itu data-data yang masuk di pemerintah ke Prof, masuk ke Prof, ada lagi masuk ke pemerintah departemen sosial, ada lagi masuk ke Satgas Covid, dan tiga-tiganya kemudian masuk jadi satu, muncul di satu wilayah. Pertanyaannya gitu kan, pertanyaan apakah kita sebagai orang yang mungkin nanti berbisnis yang mesti difasilitasi oleh lembaga yang di atas kita itu, pernahkah kita melaporkan sesuatu dengan benar ke wilayah organisasi yang paling kecil, wilayah operasi yang paling kecil, misalnya ke RW atau ke kelurahan. Karena seharusnya kalau menurut logika paling bodoh saya, mestinya tidak ada si Satgas Covid, tidak perlu ada Kementerian Sosial. Karena Pak Gubernur sudah punya jalur di mana datanya itu semua udah ke situ. Kalau gue lain. Kalau gue lain, gue langsung direct langsung ke titiknya. Soalnya kan gue bisa koordinasi langsung dari sosial media apa segala macam. Akurasinya masih Murah. Datanya pasti, soalnya kan kita ngomong akamsi bro. Iya, tapi maksudnya dia sebagai kelembagaan tetap ada perangkat terkecil ya, RT RW misalnya gitu yang harus digunakan gitu kan. Itu setelahnya, tapi yang penting sekarang gini, timnya dulu, pasukan. Oh, ini adalah solusi untuk menjawab ketidakberesan. Ketidaksinkronan itu ya. Ketidaksinkronan itu. Tapi gini, itu harus dimaklumi karena kita berhadapan dengan keluarga yang sangat besar. 268 juta, 83.000 desa dan kelurahan. Orang jadi presiden itu nggak mungkin bisa ngincar semua desa. Kalau satu hari satu desa itu harus hidup berapa ratus tahun. Jadi ya memang paling kita maklumi margin error berapa persen. Nah, tapi kalau garis koordinasinya itu disiplin namanya tadi dari RT, RW, kelurahan, namanya bikin KTP aja.
bikin KTP Oh, yang itunya, ya. Iya kan mulainya dari KTP kan, masuknya dari bagaimana KTP kemudian berkembang menjadi KK kemudian menjadi apa namanya kebutuhan apa namanya yang berpenghasilan sensus, pokoknya semua masuk pintu masuknya dari garis pemerintah, pasti ujungnya benar. Iya. Kalau itu sih kayaknya nggak praktis deh. Kalau bukan itu nggak praktis, itu yang seharusnya terjadi, cuma memang tidak jalan. Iya nggak praktis karena emang kalau rumit nih, soalnya kan kepentingannya aja masing-masing banyak banget tuh. Iya. Gitu. Makanya berdasarkan dari marketplace dulu yang diambil. Ya marketplace dulu diambil, siapa yang pemainnya, siapa yang ya misalnya siapa yang ikut GoPay gitu ya. Iya kan, maksudnya siapa yang terdaftar dari GoPay, datanya berapa, datanya kemudian langsung. Jadi emang nis per cluster ya, per kepentingannya maksudnya. Di bisnisnya apa nih, bidangnya, jadi bisnis bidangnya aja. Nah itu juga per wilayah juga beda, per ini juga beda. Makanya dibikin cluster. Cluster itu yang membidangi berapa bidang di cluster itu gitu loh. Nah, bukan cluster perumahan ya? Bukan lah. Biasanya kalau cluster perumahan. Mau bisnisnya perumahan juga bisa. Bisa. Jadi kalau seandainya pelaku bisnis sudah banyak, sehingga apa ya, bahwa masyarakat yang terlantar itu tidak hanya diatasi oleh negara, sesama kita pun bisa ngatasi. Iya. Udah nggak ada orang lapar lagi. Itu sebetulnya LKMD. Iya, udah nggak ada orang lapar lagi, udah nggak ada orang susah lagi. Karena kan Pancasila tetap tumbuh kan, saling bantu membantu. Iya. Kan kalau misalnya mengkapitalisasi. Jadi satu pengusaha itu bisa mengayomi berapa orang, entah itu untuk usaha, entah untuk itu kan bagus banget. Iya, maksudnya sekarang yang perlu dikembangin adalah distrik bisnis nih misalnya kalau kita bicara soal usaha distrik bisnisnya itu di situ udah cukup capable nggak untuk menarik informasi. Jadi emang kalau kita ngandelin RT RW itu nggak fokus bro. Juga kita bisa bikin game. Jadi untuk bikin distrik game sih pertama virtual dulu imajiner. Gue udah bikin bro. Nah itu cuman belum kuat. Ntar keluar. Saya mesti dibantu. Masalahnya kan bos bakso tadi kan kabur. Kalau kita bantu kan. Masa mau jualan bakso yang nggak dikasih, jual pohonnya doang. Artinya kan kemiskinan bisa diatasi. Iya. Ya, tapi hal yang paling sederhana untuk masyarakat ini adalah ya jangan takut untuk melakukan usaha sebenarnya. Iya. Bergerak aja dulu. Bergerak, mau masalah persoalan yang lagi dibangun sistem oleh pemerintah, ya tidak dari sini statistik dan segala macam ya misalnya gitu ya, jangan dipedulikan dulu sementara. Ya bangun dulu. Gitu. Artinya ketahanan kita dulu, lalu kita memperkuat apa yang disebut oleh pusat negara, gitu kan? Ketahanan negara individu kita dulu secara sosial kan? Iya kan kita kan orang ngayal nih. Wah imajinasi, wah kita bikin ini apa? Ntar kita bisa dapat manfaat dari ini. Oke, turunin tuh di kertas. Potensinya ini bisa dibangun di mana ya? Sama siapa ya? Kalau kita ini turunnya langsung. Kita proposal lagi. Set. Kita yang itu. Nanti kita bawa gitu, lu ikut gue dong, bantu nih gini. Orang pada mau begini. Lu proposal bakal gue punya temen di kementerian Yang terpenting adalah mau gerak. Kalau misalnya kita dengerin nasihatnya Semar itu bergeget, uget, satu gitu, mel. Jadi jangan hanya diam, jangan hanya diam. Jadi pokoknya kita gerak. Pasti kita akan makan, walaupun sedikit. Kita gerak pasti akan makan. Iya. Gerak aja dulu. Jadi langsung bikin proposal juga termasuk gerak. Kan paling nggak udah mikir duluan tuh. Ketika mikir kan energi udah mancar tuh. Wah, udah mikir nanti pasarnya ke sana, produknya ini, yang beli ini, modalnya dari ini, itu udah otomatis tuh. Gitu udah langsung dari proposal itu udah 50% tuh. Cuman emang ada kendalanya. Di sini juga udah dipager-pagerin sama bentuk kayak mafia lah. Ya kalau kartel urusan gue entar. Urusan mafia itu. Makanya
Kalau karamel gua. mesti ada kartelnya lagi. Makanya kalau kita bicara masalah mafia, kartel dan segala macam, kita yang di lingkup sosial yang paling bawah nggak akan ada bisa-bisa. Yang jelas kita tadi gerak aja dulu. Saya punya ketel. Nah seperti ini nih, nggak denger merebus kopi pakai kartel itu. Punya ketel. Telepon nggak bisa, telepon. Ini biar para UKM ini pada maju. Wih bahasanya UKM. Iya. Ngeri banget. Yang utang-utang biar pada sembuh. Saya hari ini Biar cuma ini loh, nggak makan gorengan loh. iya gorengan juga belum Saya digoreng. pakai helm lah, pakai silik. Pengutang di absen. Iya, pengaruh gitu. Ngeri banget ini. Kartel aja gak gini amat sama mafia. Ketel. Ketelnya gede. Ini ada puisi judulnya Sajak Orang Lapar, Sajak Orang Lapar. Ya dengan ada usaha paling nggak kita bisa membantu orang-orang yang kelaparan. Sajak Orang Lapar, karya W.S. Rendra. Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Allah, burung gagak menakutkan dan kelaparan adalah burung gagak selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur, adalah mata air penipuan, adalah pengkhianatan kehormatan. Seorang pemuda yang gagah akan menangis terseduh melihat bagaimana tangannya sendiri meletakkan kehormatannya di tanah karena kelaparan. Kelaparan adalah iblis. Kelaparan adalah iblis yang menawarkan kediktatoran. Oh Allah, kelaparan adalah tangan-tangan hitam yang memasukkan segenggam tawas ke dalam perut para miskin. Oh Allah, kami berlutut, mata kami adalah matamu, ini juga mulutmu, ini juga hatimu, dan ini juga perutmu. Perutmu lapar ya Allah, perutmu menggenggam tawas dan pecahan-pecahan gelas kaca. Oh Allah, betapa indahnya sepiring nasi panas, semangkuk sup, dan segala kopi hitam. Oh Allah, kelaparan adalah burung gagak. Jutaan burung gagak bagai awan yang hitam menghalang pandangku ke sorgamu. Terima kasih. Mata tuh lapar. Ada tempe. Mana? Kelaparan seperti burung gagak. Purnas nih, purnas. Ada pulpen nggak? Dan burung gagak seperti tempe yang belum digoreng. Oh. Sudah dari tahun. Nyatet. Lah, pakai laptop pulpen bagaimana? Saya udah dari. Ada laptop masih pulpen juga. Ada printer, ada laptop, kan masih pakai pulpen nyata channel lu gimana? Lagi nyatet. Saya udah dari tahun 1995 nggak pernah nulis. Belum pernah. Ngetik terus. Oke. Ngetik terus pakai mesin tik kan. Iya. Nah sekarang ada laptop, kenapa kita masih lapar? Nah, karena nggak ada nasinya, maksudnya. Dan persoalan kita masih purba. Iya. Lapar. Kesiangan Pak. Iya. Jadi kalau kelaparan selalu menjadi isu yang paling Itu paling ini, paling aktual. Jadi kalau misal lapar mau diterjemahkan juga bukan lapar ini. Lapar jiwaku, lapar rohku bisa juga. Makanya Lapar pengetahuan. solusi dari lapar apa? Cari warung nasi. Cari warung nasi. Lah ini ada warung nasi. Nasinya nggak ada, orang berarti belum goreng ini kok. Cari marketplace ya. Marketplace baru. Iya. Warung ini Warung nih. mana? Ya, bilang cari nasi ya. Bapak. Warsing. maaf ya, hari ini aku tidak setia padamu. Orang gorengannya nggak ada. Jangan gitu dong. Hari ini aku berselingkuh darimu. Iya.
Itu nasinya belum matang. Stok beras dari gue Belum dimasak, belum diantar. berasnya skin. Enggak. Ini nggak ada gorengan sih, jadinya kurang deh. Aduh, siangan. Udah. Oke. Catat dulu. Banyakkan utangnya.